Saya mau bertanya tentang berdosakah seorang mertua menzolimi menantu? Ikut judul sinetron. Mertua menzolimi menantu. Ibu, kalau anak jantan ibu menikah sama perempuan, maka berarti ibu bersyukur, sebab anak ibu itu sudah ada yang memasakkannya, sudah ada mencucikan pakaiannya, sudah ada menjagakannya sembahyang tahajud, sembahyang subuh. Anak ibu sudah dirawat, maka ibu berterima kasihlah sama perempuan tadi. Terima kasih anak, ibu kau tidak lama lagi akan mati, maka kau jagalah anakku kau. Tapi si perempuan tadi juga mesti sadar diri bahwa suamimu ini tidak turun dari planet Mars. Dia pernah singgah di perut ibu kau 9 bulan 10 hari. Dia pernah menyusu ke ibu kau 2 tahun. Maka anaknya kau katakan, oh abang buah hati belayan jiwa, memang kau adalah suamiku, tapi engkau milik mertuaku. Jadi mesti begitu. Kalau tidak, itulah judul sinetron tadi. Menantu dizolimi mertua. Jadi dua perempuan ini sedang bersaing untuk mendapatkan kasih sayang seorang laki-laki. Laki-laki tadi pun mesti paham, mesti adil. Ini masa lalu, ini masa depan. Omak kau masa lalu, budi baiknya udah awak makan, tak bisa awak balikkan. Sebesar buah keras. Buah keras di siku apa nama? Buah kowe. Segodang buah kowe beraknya awak makan. Berak awaknya makan. Omak-omak itu kan kalau mencuci, membasuh anaknya, sesudah dicucinya, lupa dia kadang bosi. Gorengnya ke sambal. Bayangkan itu. Waktu pertama-pertamanya mengandung, muntah, tidak selera makan. Sesudah itu, ususnya tetokan, di awak menggodang di dalam. Sesudah itu, tulang belakangnya membungkuk, patah-patah tulangnya waktu awak lahir. Robek daging. Jadi omak awak kau masa lalu, bini kau masa depan. Maka pandai-pandai. Makanya dalam Islam diajarkan, innama huwa jannatuki wa naruki. Hai perempuan, suamimu itu bisa jadi surgamu, suamimu itu bisa jadi neraka. Tapi ibu, surga di bawah tapak kaki ibu. Kamu belum lagi dapat hadis surga di bawah tapak kaki bini, belum ada lagi. Tapi bini juga luar biasa. Kenapa? Karena kalau Allah ingin orang itu baik, dikirimkannya perempuan yang baik. Tu'inu ala imanihi. Perempuan inilah menolong iman suami. Jadi insya Allah suami tadi jadi baik, karena omaknya baik, karena bininya baik, tiga-tiga masuk surga insya Allah. Amin. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak paham hak dan kewajiban. Ini kok agak panjang sedikit, karena kertasnya 2 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bas. Berapa persen badan amil zakat dapat bagian dalam penerimaan zakat fitrah? Dan bagaimana tata cara yang sebenarnya dalam syariat Islam? Apakah boleh badan amil zakat itu merangkap semuanya? Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan, lil fuqara fakir, wal masakin miskin. Apa beda fakir sama miskin? Fakir tidak ada pemasukan sama sekali. Janda tua umur 80 tahun, anak mati, suami mati, hidup sebatang kara, fakir. Masih muda, masih bisa ambil upah cuci, masih bisa ambil upah menggosok, ada pemasukan tapi tak cukup kebutuhan, miskin. Itu beda fakir sama miskin.
Yang dapat zakat kok lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, muallaf, wa fir riqab, budak yang mau merdeka, wal gharimin, orang dililit hutang, wa fi sabilillah, perang jihad fi sabilillah, wa benis sabil, orang yang putih belanja dalam musafir, putus perbelanjaan, maka dia dapat 8. Bas masuk ke mana? Bas badan amil zakat masuknya ke amil. Jadi kalau perolehan zakat di situ 8 juta, maka 1/8, bas 1/8. Jadi teknis pembagiannya, kalau lembaganya besar macam Basnas, itu bisa 8 asnaf. Ini pun tak ada semua sekarang. Ada beberapa asnaf yang tak ada lagi. Contoh riqab, budak. Budak tak ada lagi. Ada budak Buya, itu budak-budak Bengkalis, budak-budak Melayu. Yang dimaksud budak mau merdeka, tak ada lagi budak. Jadi beberapa asnaf tak ada. Secara umum asnaf yang ada ni 4 aja sekarang. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah. Jadi kalau kampung kecil macam Bagan Benio, pembagian zakat fitrah maka dibagi kepada 4 saja. Cari fakir, kemudian miskin, amil, fisabilillah. Cukup. Itu asnaf. Jadi berapa dapat beras? 1 ton. Tak bisa bagi 4. 1 ton 250 kilo untuk fakir miskin. Fakir miskin 1 orang. 250 kilo, 2,5 kilo seorang. Sementara amil cuma 2 orang. 1 amil dapat 125 kilo. Konyang amil. Tak bisa main begitu. Kalau begitu kita bagi per kepala. Dibagi per kepala. Orang fakir miskin, 1 fakir 50 kilo. 50 kilo, 50 kilo. Lakinya, bininya, anaknya 7. Konyang fakir. Amil tunggang langgang. Inyo yang memikulnya, menghitungnya, membagi, cuma dapat 50 kilo. Inyo berdua pula. Jadi pembagian yang adil kalau kecil, level di kampung, di musola, maka tidak per kepala, tidak per asnaf, tapi dimusyawarahkan. Iko di rumah kau ada suami, ada istri, ada anak 5. Kira-kira cocoknya berapa? Iko ada laki, ada suami, tua cuma berdua. Cocoknya berapa? Amil kok. Tidak per asnaf, tidak per kepala, tapi dimusyawarahkan. Tapi kalau lembaganya besar, badan amil zakat provinsi, badan amil zakat kabupaten, itu bisa pakai per asnaf, itu pun persen, dibagi persen. Karena badan amilnya banyak. Ada tukang hitung, ada tukang survei, ada tukang distributor, distribusi bagi, dan lain sebagainya. Ini tentang pembagian untuk level besar dan level kecil. Ini penting bagi Basnas. Takbir solat Id berapa takbir? Apakah sama dengan Idul Adha? Idul Fitri sama Idul Adha sama. Takbir apa yang dimaksud? Takbir solat, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sesudah itu baru takbir 7. Sesudah itu baru takbir 5. Lalu kemudian khatib takbir lagi 9. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sesudah itu takbir kedua, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Jadi takbir imam dengan takbir khatib. Idul Fitri sesudah khatib naik ke atas mimbar, tidak ada takbir lagi. Ini beberapa masjid yang tengok termasuk Idul Fitri petang. Sesudah sembahyang Idul Fitri zuhur tu
bertakbir pula imam. Allahu Akbar, Allah. Makmum di belakang dah berbisik. Imam lupa. Kalau Idul Adha baru bertakbir 3 hari. Hari Tasyrik tanggal 1 boleh bertakbir, tanggal 2 boleh bertakbir, tanggal 3 boleh bertakbir. Asar terakhir tanggal 13 habis. Maghribnya sudah tak ada takbir lagi. Itu tentang takbir, solat, khutbah dan pada waktu-waktu solat.